Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan review dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu sprayer untuk semprotan hama dari Molar. Ini yang tipe single itu dia hanya untuk yang pakai DC 12 voltnya aja ya, jadi tidak pakai manualnya, karena ada juga yang double ya, 2 in 1, bisa pakai manual, bisa pakai yang elektriknya. Nah, yang untuk yang ini kita ada yang single. Kapasitasnya kalian bisa lihat di sini ya, 16 liter. Dengan spesifikasi kapasitas 16 liter, baterai 12 volt 8 ampere ya. Dan untuk pompanya DC 90 PSI. Untuk beratnya 5,8 kilo ya. Untuk dimensinya sendiri 357 kali 188 dikali 472, dan untuk kemasannya seperti ini. Dan kita langsung lihat aja isi di dalamnya. Oke, jadi ini yang didapatkan dari paketannya. Pertama ada filter ini ya, untuk menyaring kotoran ketika kalian memasukkan cairan ke dalam tabungnya. Nah, jadi di sini ada filternya, kita tinggal masukkan dan kita setelah itu tinggal tutup aja tabungnya ya. Setelah itu tinggal kita pakai langsung. Lalu setelah itu kita ada yang namanya pasti ya gendongannya nih, kayak tinggal kita cantolkan aja di kedua bagian. Nah, pertama kita untuk cara penggunaannya tinggal kita masukkan saja ya. Ini kayak pasang ini aja, tali tas ya, di punggung kita masukkan seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bagian atas, lalu ke bagian bawahnya seperti ini, dan ini udah kencang ya. Lalu di bagian bawahnya kita tinggal sangkutin aja di pinggir ini ya, jadi sudah terkait seperti ini. Lalu bagusnya di bagian belakang sini ya, ini untuk punggung, dan di bagian punggung ini seperti ada teksturnya. Kalau kalian lihat lebih dekat di sini, dia seperti berongga ya. Tujuannya ketika kita berlama-lama menggendong si tabung ini, punggung kita nggak panas, karena udara itu masih bisa masuk ke bagian sela-sela pinggir sini ya. Jadi agar punggung kita tidak terlalu panas kalau penggunaannya cukup lama, dan ini bakal bikin kita lebih nyaman lagi menggendong tabungnya ya. Jadi ini bagus banget, desainnya sudah dipikirkan secara matang ya. Lalu untuk selanjutnya, banyak full plastik dan cukup tebal ya. Nanti kita coba langsung aja. Lalu di sini kita dapat nozzle 1, 2, 3, 4 jenis nozzle yang berbeda ya. Ada yang 2 cabang, ada juga yang single ya, ada yang lebar, ada juga yang corong ya, seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya satu-satu. Di sini juga sudah disertakan seal-sealnya juga. Adapter charger yang sudah disertakan di sini 12 volt 1,5 ampere ya. Dengan baterai 8 ampere ya, kurang lebih 7 jaman ya. Mungkin agak lama ya untuk pengecasannya, karena isi baterainya juga cukup besar di 8 ampere. Ini sedangkan untuk output dari chargernya sendiri di 1,3 ya. Kalian tinggal kalikan aja. Ini kan 1,3 ya, kurang lebih di 7 jaman. Tergantung kondisi baterai. Kalau misalkan posisinya masih setengah ya bakal lebih cepat, karena pengisinya enggak dari nol ya, seperti itu. Lanjut, ini nanti tinggal kita pasang lagi. Setelah itu kita ada nozzle-nya pasti ya, dan juga beserta extensionnya. Kita ini tinggal kita tambahkan aja, tinggal dipasang aja, lalu kita tinggal isi. Kalau misalkan belum ada sealnya, kita ambil seal dari sini ya, di bagian sini kita tinggal pasang sealnya, lalu kita rakit, karena tidak perlu lagi kita pasang-pasang seal tip, karena sudah disertakan di sini
untuk sealnya sendiri. Nah, sini ada seal kayak gini, kita pasang di sini dulu, lalu kita kencangkan. Cukup kencang aja, jangan sampai terlalu kencang ya. Dan ini kita tinggal pasang di bagian ujung ini tanpa seal tip, udah nggak perlu ya, ataupun tanpa seal o-ring juga, udah tinggal kencangkan saja. Lalu yang satunya kita pasang di bagian bawah sini. Ada tutupnya ya di bagian bawah sini, jangan sampai lupa dilepas. Nah, ini di bagian outputnya ini ada tutup. Jangan lupa dilepas ya tutupnya, baru kita pasang selangnya. Ini asal kita kencangkan aja. Setelah itu tinggal kita pilih mau pakai nozzle yang mana ya. Jangan lupa pilih ambil o-ringnya juga ya. Di bagian ujung sini kita juga perlu memasangkan o-ring. Setelah itu tinggal kita kencangkan agar tidak bocor. Di sini kalau misalkan belum ada o-ring, kita cek apakah ada o-ringnya atau tidak. Kalau tidak ada, sudah cukup. Ini bisa kita atur ya panjang pendeknya, jadi masih bisa panjang lagi sampai segini ya. Jadi ini tinggal kita turunkan aja. Setelah itu kita kencangkan lagi. Tuh. Ini ya untuk hasilnya. Nah, oke. Kita lihat untuk bagian charger. Untuk bagian charger kita tinggal colokan saja di bagian samping sini. Di sini ada tutup khusus lubang chargernya, kita tinggal masukkan saja colokannya seperti ini. Buka lalu kita masukkan saja. Nah, indikatornya dia akan merah ketika sedang mengecas. Ya, hanya di indikatornya aja untuk pengecasan ya. Nanti kalau udah penuh, dia akan kembali ke warna hijau. Ya, warna kuning atau hijau ya di sini ya. Oke, untuk chargernya. Lalu dan di sini sudah disertakan untuk putarannya, tinggal kita masukkan saja. Nah, ini bisa variable speed dan bisa hanya untuk langsung nyala aja. Cukup tekan tombol ini langsung kencang. Tapi kalau misalkan mau pelan-pelan bisa dari sini. Ketika dinyalakan, indikator baterai pun hidup ya. Di sini N ya, hijau, berarti posisinya masih penuh. Seperti ini ya. Bisa pelan, bisa kencang. Oke, seperti itu untuk hasilnya, untuk suaranya yang dihasilkan ya. Jadi kita akan coba langsung pengetesannya. Dan bagian bawah kita lihat di sini, kita bisa lihat. Ini kita bisa buka untuk yang manualnya ya, ataupun untuk pengecekan aki. Kita tinggal buka aja bagian bawah untuk pengecekan aki. Tapi kalau akinya bermasalah ya, kalau akinya normal ya nggak usah, tinggal kita cas aja. Perawatannya kalau misalkan udah lama nggak dicas ya, kita cas aja. Setelah pakai kita cas dulu, baru kita simpan. Itu untuk perawatannya. Dan kita langsung aja ke tempat prakteknya. Oke, jadi kita akan coba untuk tes ya sprayer ini seperti apa tenaga semburannya dan seperti apa hasilnya ya. Kita langsung isi air aja dulu. Ini saringan jangan sampai dilepas ya ketika melakukan pengisian. Oke, sudah terisi, kita langsung tes aja hasilnya seperti apa.
Oke, pertama-tama di sini ada dua mode ya. Pertama kita bisa nyalakan langsung lewat saklar ini. Ini akan langsung nyala. Seperti ini. Nah, nanti ini belum dikencangkan. Seperti ini hasilnya. Ini langsung kencang ya. Lalu mode kedua kita matikan. Di sini kita bisa atur kecepatannya. Seperti ini. Ini pelan ya. Kencang. Nah, kita bisa atur tingkat tekanannya ya, tekanan dari pompanya. Nah, ini maksimal seperti ini. Nah, ini paling low, paling rendahnya segini. Oke. Ini untuk nozzle yang gepeng ya, jadi hasilnya lebar. Tapi kita bisa posisi mau lebar vertikal atau horizontal, itu bebas. Kita ganti nozzle yang lainnya. Kita pakai yang lebar ini. Kita pasang aja. Kita nyalakan. Nah, ini bisa diatur juga ya. Agak fokus atau lebar. Hasilnya ya. Dan untuk pompanya sendiri dia ada otomatisnya ya. Jadi ketika saklar kita lepas switchnya, dia akan otomatis mati. Ketika kita tekan lagi, dia akan memompa lagi. Seperti ini ya. Ini hasil yang lebar, yang bisa kita atur untuk fokus lebarnya. Oke, kita lanjut untuk nozzle selanjutnya. Ini nozzle yang ujungnya hijau. Dan ini biasanya lurus ke depan ya. Kita coba. Dia lurus nembak ke depan. Enak untuk posisi yang tinggi, misalkan kita ke atas ya. Dia benar-benar terjangkau ya. Lalu juga kita bisa atur lebar fokusnya. Nah, ini bisa lebih lebar seperti ini, bisa lebih fokus dan lebih jauh untuk jangkauannya. Oke, kita coba yang terakhir, nozzle yang dua cabang. Seperti ini, saya pakai yang variabel. Ini jangan lupa dikencangkan satu-satu. Seperti ini hasilnya lebih lebar ya, lebih menyebar. Ini hasil kalau pelan. Seperti ini, lebih seperti percikan ya. Tapi kalau dikencangkan putarannya, dia akan lebih seperti kabut. Oke, jadi mungkin segini aja untuk pengetesannya dan hasilnya. Kalian bisa nilai sendiri. Kita kembali ke studio. Oke, jadi udah lihat ya untuk hasil dari pengetesan alat sprayer ini. Dan kalian bisa nilai sendiri dari video tersebut, bagus atau tidak, dan cocok atau tidak untuk pekerjaan kalian hari ini ya. Dan ini cocok banget untuk penyiraman tanaman ya, untuk penyiraman hama. Kalian tidak perlu pompa-pompa secara manual, cukup pakai ini aja ya. Dan untuk daya tahan baterainya juga udah cukup banget dipakai seharian karena kapasitasnya besar ya, di 8 ampere.
dan untuk daya yang diperlukan juga tidak terlalu besar untuk pompa ini, jadi untuk penggunanya bisa cukup lama. Dan sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.